menjalani hubungan jarak jauh dengan calon suaminya Letu Muhammad Fardana yang kini sedang bertugas di Papua, Ayu Ting Ting pun harus bersabar untuk menunggu kepulangan calon suaminya tersebut selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Dan boleh jadi inilah ujian pertama bagi Ayu Ting Ting yang memiliki calon suami seorang abdi negara. Lantas, seperti apakah kesiapan Ayu Ting Ting dalam hal ini? Benarkah Ayu pun siap untuk ditinggal tugas Letu Fardana ketika nanti sudah menikah? Lalu, seperti apa pula warganet yang membanding-bandingkan penghasilan Ayu yang lebih besar dari calon suaminya? Dan benarkah pernikahan pun akan digelar usai Letu Fardana pulang dari Papua? Tak hanya itu, kakak Letu Fardana pun juga membongkar masa lalu sang adik, seperti bagaimana awal mula adiknya berkarir di dunia militer hingga masuk Akmil. Lantas, seperti apakah wejangan sang kakak untuk adiknya yang akan menikah dengan Ayu Ting Ting? Dan bagaimana pula ayah mertua Ayu Ting Ting yang begitu bersyukur lantaran dirinya akan memiliki menantu seperti Ayu Ting Ting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memang tidak mudah bagi Ayu Ting Ting yang kini harus menjalani hubungan jarak jauh dengan calon suaminya yang kini bertugas di Papua. Ya, pasalnya Ayu Ting Ting pun harus bersabar untuk menunggu kepulangan calon suaminya tersebut selama 9 bulan lamanya. Seperti diketahui, tidak lama setelah lamaran, Dana pun berangkat ke Papua bersama 450 prajurit Yonif Rider 509 Balawara Yuda Kostrat. Mereka akan ditempatkan di Sugapa, Intan Jaya, Papua yang kabarnya merupakan distrik rawan konflik. Dan boleh jadi inilah ujian pertama bagi Ayu Ting Ting yang memiliki kekasih hati seorang abdi negara, di mana baru saja melaksanakan lamaran. Namun, Ayu pun harus ditinggal calon suaminya demi melaksanakan tugas negara. Ditempatkan di Intan Jaya, di Sugapa, daerah Sugapa. Kami menggantikan dari Yonif 330 yang dari Divisi 1 Kostrat. Nah, kebetulan daerah Pamtas Mobile ini hanya 4 satuan Kostrat yang ada di sana. Siap ditinggal-tinggal gitu teh, secara kan dia abdi negara. Saya nggak bisa ngomong kalian. Doain aja ya. Tak hanya itu, bocoran pernikahan Letu Fardana pun juga diungkap oleh komandannya. Lantas benarkah Ayu Ting Ting dan Letu Fardana akan menikah pasca selesai dinas dari Papua? Benarkah pula jika selama ini pernikahan yang disebut-sebut akan dilaksanakan setelah Lebaran harus diundur lantaran harus menunggu hingga Letu Fardana pun selesai dalam tugasnya di Papua? Dari 450 itu salah satunya ada Letu Arman Fardana. Seperti apa? Ini, apa benar? Ini betul. Ya, itu salah satu danki kami dan pos kami. Ya, dia berangkat dengan semangat. Kemarin juga nanti kabar terkait pernikahannya nanti selesai penugasan. Enggak nyangka lah, nggak ada yang tahu kan. Makanya kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik gitu aja. Bismillah aja dulu. Saya belum bisa ngomong, Mbak. Jadi doain aja yang terbaik gitu. Bismillah aja. Gitu. Kalian bisa nggak sih udah diem dulu, anteng diem dulu. Doain saya, kan kalian pada hatinya baik nih. Doain aja biar Ayunya lancar, semuanya bahagia, lancar. Lu doang yang enggak. Jangan tiba-tiba dor gitu. Udah. Doain aja. Bismillah. Lebaran kali teh. Lebarannya akan seperti mungkin enggak. Iya, doain aja teman-teman ya.
Sebagai wanita yang tengah dimabuk cinta, Ayu Ting Ting pun boleh jadi harus bisa menahan rindu karena tidak bisa setiap saat bertemu atau bermanja-manja dengan kekasihnya. Tak hanya itu saja, nantinya Ayu pun harus menerima jika penghasilannya lebih besar. Lantaran kabarnya untuk sekali manggung, tarif Ayu pun sekitar 350 juta rupiah. Setidaknya itulah yang kini tengah ramai disebut-sebut warganet. Mengingat Ayu sempat mengungkap jika ia menginginkan calon suaminya nanti bisa memenuhi kebutuhan bukan hanya kepada dirinya dan Bilqis saja, namun juga keluarga Ayu. Tak hanya itu saja, netizen pun juga membanding-bandingkan soal gaji Ayu dan Letu Fardana yang berbeda jauh. Lantas, benarkah jika penghasilan wanita lebih besar daripada pria bisa menjadi masalah dalam sebuah rumah tangga? Seperti apakah penjelasan psikolog terkait hal tersebut? Jadi untuk orang menikah tentunya banyak faktor yang melatar belakangi kesepakatan pernikahan tersebut ya. Yang pastinya ada ketertarikan, ada rasa sayang, rasa ingin memiliki sebenarnya. Itu pondasi utamanya dan tentunya ingin berkomitmen untuk menjalani rumah tangga selanjutnya termasuk membangun sebuah keluarga yang diharapkan. Nah, faktor penghasilan merupakan salah satu faktor yang perlu dikompromikan, di mana bisa saja faktor penghasilan itu berbeda antara penghasilan dari wanita dan pria. Dan untuk saat ini tidak mesti pria itu punya penghasilan lebih daripada seorang wanita. Karena di era yang saat ini di mana semua bisa dikompromikan, maka menjadi tidak ada masalah ketika ada perbedaan penghasilan antara wanita dan pria, walaupun wanita di sini jauh melebihi penghasilan prianya. Kenapa? Karena banyak sekali peran yang sebenarnya juga perlu disepakati yang tidak melulu hanya penghasilan. Misalnya perhatian, kemudian kesepakatan peran, pembagian peran dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini menurut saya justru janganlah kita fokus pada satu hal saja yang mungkin berbeda dari yang lain, tapi ini menjadi hambat dalam perkawinan. Nah, menurut saya tergantung penerimaan masing-masing pasangan. Jadi tidak sama ya penerimaan keluarga lain dengan keluarga lainnya gitu ya. Jadi di sini menurut saya tidak ada masalah sama sekali ketika wanita memiliki penghasilan lebih besar dibanding pasangan prianya. Wanita yang pernah menikah atau seseorang yang sudah pernah menikah tentunya pasti disebut mengalami suatu kegagalan dalam pernikahan. Walaupun kita tahu bahwa motifnya pun itu beragam sekali ya. Tapi yang jelas menurut saya orang yang pernah menikah dan mungkin tidak sukses dalam pernikahannya justru bisa mengambil pelajaran dari pernikahan sebelumnya menjadi bekal yang baru, menjadi pengetahuan yang baru, sehingga itu akan menjadi hal yang baik yang akan dibawanya di pernikahan selanjutnya. Di sisi lain, Tessa Mariska yang mempunyai suami anggota TNI kini membongkar gaji seorang Letu Fardana. Diakui Tessa, gaji Letu Fardana pun cukup untuk menghidupi beberapa orang. Kalau misalnya kita melihat begitu banyaknya perwira-perwira pertama, perwira-perwira pasti buktinya mereka masih happy aja, masih rukun sama keluarganya, masih happy. Kalau kita menerima, kalau perwira menengah ini kan anaknya belum banyak, ya disesuaikan kok sama negara. Kalau hanya untuk makan, kalau hanya untuk happy satu keluarga, yang ngasih orang tua segala macam dengan sekedarnya ya masih bisa kok. Kecuali kita menuntut, ya menuntut lebih, menuntut banyak, menuntut aku biasanya dapat sekian, kamu harus kasih aku sekian. Nah itu kalau aku sih mikir-mikir untuk jadi istri jadi TNI, karena kasihan kalau nggak disanggupin. Jadi kita sudah paham duluan. Kalau bapakku dulu pensiunan TNI, jadi aku sudah paham dengan mama aku. Oh ya udah, aku nggak membayang kecuali kalau misalnya bapaknya seorang pengusaha yang dapat sebulan ratusan juta segala macam, ya jangan dibandingin sama TNI.
Lantas, seperti apa wejangan sang kakak untuk Letu Fardana yang akan segera menikah dengan Ayu Ting Ting? Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Deva Indah, kakak sulung Letu Fardana kembali menuturkan, jika kecintaan sang adik kepada Kesatuan Tentara Republik Indonesia sudah dipupuknya sedari kecil dari tangan dingin sang ayah yang merupakan salah satu pejabat negara. Diketahui, Dana pun dididik dengan cukup disiplin oleh sang ayah dan dibekalkan dengan berbagai macam olahraga bela diri yang memungkinkan menjadi alasan karirnya bisa melesat hingga disebut-sebut akan segera naik jabatan di Korps TNI tempatnya bertugas. Lantas, seperti apa wejangan sang kakak untuk adiknya yang akan menikah dengan Ayu Ting Ting? Perjuangannya dari 2012 ya sampai sekarang itu ya diiringi tetes air mata papa, mama, kakak-kakak kandungnya, tapi ya kan kita selalu bilang kerja itu ibadah ya, selama itu vibe-nya positif, membanggakan keluarga bakal Indonesia, kenapa enggak kita dukung. Iya, pada dasarnya papa saya dari dulu mengajarkan anak-anaknya baik laki-laki perempuan untuk aktif di bela diri ya gitu. Jadi adik saya Dana itu dia suka sekali bela diri seperti taekwondo, karate, silat. Sebagaimana saya pun juga suka dulu taekwondo, karate. Dan dia juga pernah ikut kegiatan seni budaya pemilihan remaja ceria, juara 1. Iya, papa mama saya memang suruh kejarlah ilmu setinggi langit seperti itu. Sepengetahuan saya, adik saya Dana itu setelah dari pulang ke Jepang bertugas di daerah Jawa Timur, kemudian ditugaskan lagi ke Papua, dan sekarang terakhir di daerah Jawa Timur juga. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Semoga Allah selalu melindungi Dana, jaga sholatnya, dan dimanapun Dana berada selalu ingat Allah gitu aja. Ya, untuk adik Dana menikah itu adalah ibadah terlama seumur hidup. Jadi apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik dan kami akan mendukung apapun keputusan Dana. Mengingat Ayu Ting Ting adalah selebriti yang sibuk di dunia hiburan, mulai dari bernyanyi hingga menjadi komedian dan juga host. Lantas, seperti apakah sosok Ayu Ting Ting di mata kakak Letu Fardana? Benarkah kakak Dana pun memuji sosok Ayu yang begitu baik? Seperti yang diberitakan papa saya sebelumnya, adik saya belum pernah kenal. Dari kan dulu katanya pernah ikut remaja ceria dan tidak pernah bertemu. Ya baru apa tuh katanya Januari itu ya, 2024. Kemudian minta restu pada papa saya. Ya sudah, kami sekeluarga mendukung apapun keputusan Dana itu. Jadi memang setahu pengetahuan saya baru bertemunya baru. Lantas, seperti apakah ayah mertua Ayu Ting Ting yang begitu bersyukur lantaran dirinya akan memiliki menantu seperti Ayu Ting Ting yang begitu baik dan juga terkenal? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore,
dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di sisi lain, saat ditemui awak media, calon ayah mertua Ayu Ting Ting pun mengungkap pengakuan jika dirinya bersyukur karena dalam waktu dekat akan memiliki menantu seorang artis yang tidak kaleng-kaleng, yaitu Ayu Ting Ting. Bahkan, ayahanda Letu Muhammad Fardana itu pun tidak mempermasalahkan status calon istri sang anak, yaitu janda satu anak. Lantaran Ayu Ting Ting dinilai sebagai anak yang baik hingga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya saya sih pokoknya apa adanya. Ya walaupun kita umpamanya dengan artis apapun kita nggak mau merubah. Ya saya kan. Jangan sampai kita merubah, itu saya nggak. Jadi apa adanya ya begini. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita ini berubah, nggak. Saya nggak mau itu. Karena namanya manusia itu kan memang punya kelebihan kekurangan. Saya juga siap seperti apa adanya. Ya walaupun umpamanya saya punya mantu artis, jangan sampai saya ke artis juga, nggak mau kan. Ya istilahnya ya pokoknya apa aja, memang kena imbasnya nggak masalah kan. Ya dia baik kok. Dan sama orang tuanya itu yang saya senang, dia setia sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan juga ya nanti sama kita juga kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.